Ya, gak apa-apa, nanti nyusul saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Siang Ibu. Kabar siang hari ini? Luar biasa. Gimana yang puasa, masih puasa? Alhamdulillah. Puasa Alhamdulillah. Ini ya. Ada yang enggak kan? Baik teman-teman, sebelum kita mulai presentasi hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Monggo nanti teman-teman kelompok 5 boleh langsung untuk presentasi hari ini. Kita selesai sampai pukul 13.30 ya. 13.30, monggo nanti diskusi setelah presentasi. Nanti saya izin akan memberikan tambahan dan penguatan, termasuk juga yang sudah diberikan memberikan masukan dari materi sebelumnya ya. Monggo silakan untuk teman-teman kelompok. Bu Yohana ya yang screen nggih. Atau Bu Teti? Bu Teti kayaknya. Belum masuk ya Bun. Sebentar ya Bu. Belum masuk Bu Teti. Saya Bu share ya Bu. Yohana aja Bu. Ya, Iya, sama sebentar. aja Bu. Ya. Sudah jelas Bu? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu Yohana. Sudah, Ibu. Bu Yohana. Monggo Bu Ella. Bu Ella monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Iya Bu Yuyun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perbandingan pendekatan moral agama tradisional dan inovatif dalam pendidikan anak. Kelompok 5 beranggotakan yang pertama ada Bu Yuyun Fauzia, yang kedua ada Ibu Ella, yang ketiga ada Bu Yohana, yang keempat ada Ibu Dani, yang kelima ada Bu Niswatul, yang keenam ada Ibu Dian, yang ketujuh ada Ibu Sunarsi. Baik, latar belakang. Pendidikan, nilai agama dan moral sangat penting dalam membentuk karakter anak, terutama pada masa anak usia dini yang dikenal sebagai masa emas perkembangan. Pada tahap ini, anak sangat mudah menyerap nilai, sikap, dan perilaku dari lingkungan sekitarnya, sehingga penanaman nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan saling menghormati perlu dilakukan sejak dini. Dalam proses pendidikan, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan untuk menanamkan nilai moral dan agama kepada anak. Di antaranya, pendekatan moral agama tradisional dan pendekatan moral agama inovatif
Pendekatan tradisional biasanya menekankan pada penyampaian nilai melalui ceramah, nasihat, hafalan, dan pembiasaan yang berpusat pada guru atau orang tua. Sedangkan pendekatan inovatif lebih menekankan pada keterlibatan aktif anak melalui kegiatan bermain, bercerita, diskusi, dan pengalaman langsung. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua pendekatan tersebut menjadi penting agar pendidik dapat memilih atau mengombinasikan metode pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak, sehingga penanaman nilai agama dan moral dapat berlangsung secara efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pendekatan moral agama tradisional? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pendekatan moral agama inovatif? Yang ketiga, bagaimana perbandingan kedua pendekatan tersebut dalam pendidikan anak? Yang pertama, pengertian pendekatan moral agama tradisional. Pendekatan moral agama tradisional merupakan metode pendidikan yang menekankan pada penyampaian nilai moral secara langsung oleh guru atau orang tua. Dalam pendekatan ini, anak diajarkan berbagai aturan moral dan agama melalui ceramah, nasihat, serta hafalan. Anak cenderung berperan sebagai penerima informasi, sehingga proses pembelajaran lebih berpusat pada guru. Berikutnya bisa dilanjut. Kemudian, bisa membantu melanjutkan. Tak lanjut nggih Bu Ella. Terima kasih Bu Dian. Metode dalam pendekatan tradisional. Metode yang digunakan dalam pendekatan tradisional biasanya berupa ceramah atau nasihat yang diberikan secara langsung oleh guru. Selain itu, anak juga diajarkan menghafal doa atau aturan agama. Pembiasaan perilaku baik seperti mengucapkan salam, berdoa sebelum kegiatan, dan menghormati orang lain juga menjadi bagian penting dari pendekatan ini. Next. Ini ada contoh video Bunda, kita putar dulu atau gimana? Lanjut dulu, ta? Diputer dulu aja, Bu. Apakah ini videonya berkaitan dengan PPT sebelumnya? Kalau berkaitan tidak apa-apa Bu diputar sekarang. Oke, Bu Yohana monggo. Maaf Bu, itu videonya saya tidak simpan. Cuma berupa gambar tadi. Lanjut next saja nggih. Oke, saya lanjut nggih Bunda. Kelebihan dan kekurangan pendekatan tradisional. Kekurangan. 1. Anak kurang aktif dalam belajar. 2. Kurang memberi ruang berpikir kritis. 3. Anak sering mengikuti aturan tanpa memahami maknanya. Kelebihannya yaitu 1. Menanamkan disiplin moral sejak dini. 2. Memberikan dasar pengetahuan agama yang kuat. 3. Mudah diterapkan dalam pembelajaran. Next, Bu Yo. 2. Pengertian pendekatan moral agama inovatif. Pendekatan moral agama inovatif merupakan metode pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif anak dalam proses belajar. Anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengalami langsung proses pembelajaran melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Next, Bu. Lanjut, Bu Sunarsi, nggih. Kalau lanjut, metode pendekatan inovatif. Pembelajaran berbasis pengalaman. 1, 2, bercerita. 3, bermain peran. 4, bermain edukatif. Next, Bu Yona. Ini contoh video pembelajaran pendekatan lanjut tradisional dan